Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini masih akan melanjutkan pembahasan tentang gerak satu dimensi. Yang kemarin kita sudah membahas ada GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, kali ini kita akan melihat salah satu kasus atau contoh dari GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Salah satu kasus yang paling sering dibahas itu adalah gerak vertikal dan gerak jatuh bebas. Berarti dua kasus ini ya, gerak vertikal dan gerak jatuh bebas. Gerak vertikal ini adalah gerak vertikal yang dialami benda yang terjadi di atas permukaan bumi. Maka dia itu mengalami gaya, yaitu gaya berat ya, atau gaya gravitasi yang besarnya adalah mg, dengan g nanti adalah percepatan gravitasi bumi. Nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat, atau biasa juga orang membulatkan 10 meter per sekon kuadrat itu. Oke, dan sebenarnya gaya gravitasi bumi itu nilainya tidak sama di ketinggian yang berbeda. Tapi kita menganggapnya sama karena kita membahasnya di dekat permukaan bumi. Jadi kita menganggap percepatan gravitasi buminya sama. G itu sebenarnya kan nggak sama nilainya dari tempat ke tempat, dari ketinggian ke ketinggian gitu ya, yang lain. Tapi dalam wilayah yang dekat dengan permukaan bumi kita bisa menganggapnya sama. Oke, dan nanti ada kasus khusus lagi dari gerak vertikal itu, yaitu gerak jatuh bebas. Jadi gerak jatuh bebas ini adalah kasus khusus dari gerak vertikal yang juga dalam pengaruh gaya gravitasi bumi, yaitu ketika kecepatan awalnya 0 gitu. Maka nanti dia akan jatuh menuju permukaan bumi itu. Oke, sebelum kita bahas satu persatu tentang dua ini, saya mau mengingatkan kembali tentang rumus GLB dan GLBB yang sudah dihafalkan ya. Nggak harus dihafalkan ya. Tapi kalau ini ya biasanya orang udah hafal gitu. Dari SMA kan sudah dipelajari. GLB ada tiga ini yang utama, dan yang paling menjadi ciri khas adalah V itu tetapan ya. Kalau di dalam GLB apa tetapannya? Tetapannya adalah V itu ya, yang menjadi tetapan. Kemudian kalau V-nya tetap berarti tidak ada perubahan kecepatan ya, maka percepatannya adalah 0. Oke. Kemudian kalau GLBB ini yang paling menjadi ciri khas adalah percepatannya tetap. Percepatannya berupa tetapan. Ada tiga rumus ini yang menjadi rumus utama, tetapi juga ada rumus yang terkenal itu ya, yang banyak dihafalkan orang juga. Ada misalnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, dengan S adalah X min X0. Oke, itu sebenarnya dapat diturunkan dari tiga ini gitu ya. Oke, saya tunjukkan. Dari rumus yang kedua ini saya bahas dulu ya, karena nanti ini kepake juga di pembahasan tentang gerak vertikal dan gerak jatuh bebas. Jadi untuk pengantar ke sana saya bahas ini dulu. Lihat ini ya, VT sama dengan V0 plus AT. Ini. Karena nggak muat dibaliknya aja. Ini saya mau kuadratkan ruas kiri dan ruas kanannya. Kalau ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan. VT sama dengan V0 plus AT. Kalau ruas kiri saya kuadratkan, maka ruas kanan juga dikuadratkan. Apa yang terjadi? Maka ini menjadi VT kuadrat ya, V saat T kuadrat sama dengan ini semacam A plus B dikuadratkan itu ya, menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Maka ini menjadi V0 kuadrat plus 2 kali V0 kali A kali T gitu ya, ditambah dengan AT yang dikuadratkan, yaitu A kuadrat T kuadrat. Gini ya. Nah, kemudian perhatikan ini. Ini saya tulis gini, V0 kuadrat ditambah ini 2A nya saya keluarkan, 2A, maka ini menjadi V0T ditambah ini kalau dibagi 2A maka menjadi setengah AT kuadrat. Benar ya? Nah, ini maka sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2A. Apa ini V0T plus setengah AT kuadrat? Lihat ke sini. V0T plus setengah AT kuadrat itu kan ini. V0T plus setengah AT kuadrat. Maka sekian ini, V0T plus setengah AT kuadrat itu adalah XT min X0. Jelas ya? Kalau X0 saya pindah ke kiri kan menjadi V0T plus setengah AT kuadrat. Oke, maka ini menjadi XT min X0.
xt min x0. Ini adalah VT kuadrat, dan ini adalah salah satu rumus yang juga sering dihafalkan. Sering atau banyak orang menghafalkan gitu ya. Ini ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A xt min x0. Ada juga ini yang menulisnya sebagai S gitu. Xt min x0 ditulis sebagai S. V0 kuadrat plus 2AS. Oke, sekarang coba setelah ini kita masuk ya, langsung ke kasus gerak vertikal gitu. Gerak vertikal. Gerak vertikalnya apa ya? GLB biasa, cuman dia geraknya terjadi di sumbu Y ya. Jadi kalau ada permukaan bumi, kan biasanya yang di sumbu yang ada di permukaan bumi mendatar namanya sumbu X gitu. Kemudian yang ke atas namanya sumbu Y. Atau kalau dibuat 3 dimensi ya ada X, Y, Z. Tapi sementara kita bahasnya dua aja ya. Kita pandang 2 dimensi gitu. Yang ke sana itu X, yang ke atas itu Y gitu. Tapi yang X sekarang nggak kita bahas. Jadi kita membahas satu sumbu saja, yaitu sumbu Y gitu aja. Daripada bingung, saya tulis atau saya bahas hanya satu sumbu, yaitu sumbu Y. Jadi supaya gampang, gini aja. Yang kemarin sumbu X, sekarang diganti menjadi sumbu Y. Tapi tetap satu dimensi, kita membahas satu sumbu itu ya, satu dimensi. Tapi sumbu yang kita bahas adalah sumbu Y, bukan sumbu X. Oke. Jadi nanti ke atas itu sumbu Y. Ke atas itu ada sumbu Y. Gitu ya. Nolnya di mana? Biasanya ya sembarang sih sebenarnya, tapi biasanya orang mengambil nol itu adalah di permukaan buminya itu. Di situ nolnya. Kemudian kalau dia punya posisi awal, misalnya ada bendanya, ada benda, ini bendanya, ada benda, ini aja lah, ini benda, itu bermasa M, bermasa M, dia awalnya berada di ketinggian Y0, sekian ini adalah Y0. Y0 ada juga yang menuliskan sebagai H biasanya. Tapi di sini saya tulis Y0 ya, udah, atau sama dengan H gitu lah. Karena ada juga yang menulisnya itu biasanya H gitu. Y0 atau H, ketinggian. Gaya apa yang bekerja pada M ini? Yaitu gaya gravitasi bumi, gaya berat. Arahnya kemana? Arahnya ke bawah. Oke ya, arahnya ke bawah. Sebesar apa? Sebesar mg. Ini saya tulis sebagai W gitu ya. W itu gaya berat. Vektor dulu. Oke. W atau F-nya ya gini aja. F-nya di sini dalam kasus ini gayanya itu adalah W. Dengan W itu adalah min mg. Saya tulis min karena arahnya ke bawah. Min mg arah J gitu ya. J itu kemana? J itu ke atas. J itu ini. Dari sini ke sini, ini vektor J ini ya. Nah, ini vektor J ini. Arahnya ke atas, maka W sama dengan min mgj. Oke, tapi kalau kita nggak membahas vektor ya, kita membahas komponennya saja, ya berarti gayanya itu adalah min mg gitu. Min mg itu gayanya. Kalau gayanya min mg, ya saya tulis gini. Ini F kan boleh saya tulis sebagai F ini ya. Itu kan boleh saya tulis sebagai Fj gitu ya. Fj sama dengan min mgj, maka F sama dengan min mg. F sama dengan min mg. F itu kan ma ya. Ma sama dengan min mg, ya berarti percepatannya itu ya min g itu gitu ya. Ya dari awal sebenarnya kita sudah tahu percepatannya adalah min g, sehingga ma ditulis sebagai min mg. Hanya di sini adalah min g gitu ya. Ya kayak gini aja sebenarnya. Jadi nanti kita mengganti X itu dengan Y ya, dan mengganti A dengan min G. Kemudian mengganti X0 berarti dengan Y0. Nah, jelas ya. Oke, maka tinggal menuliskan saja ya. Tinggal menuliskan, kalau mau diturunkan dari awal ya boleh, tapi
Kan kita kemarin sudah bahas, maka saya tinggal ganti aja. Rumus yang tadi GLBB itu saya ganti menjadi rumus untuk gerak vertikal gitu ya. Yaitu A-nya diganti min G, Y-nya diganti X-nya diganti Y. Ya udah. Maka menjadi Y pada waktu T. Y pada waktu T itu sama dengan Y0 X0 tadi ya, X0 plus V0T plus V0T berarti plus V0T tetap plus V0T plus setengah AT kuadrat, berarti menjadi A-nya kan min G, berarti menjadi min setengah GT kuadrat gini ya. Kemudian apa lagi, V T, tapi ini kecepatannya dalam arah sumbu Y ya, VT itu sama dengan tadi kan V0 plus AT gitu. Maka menjadi V0 min GT. Kemudian A T ya itu sama dengan tetapan berapa nilainya, min G ya. Jelas sekali ya saya rasa ya. Kemudian yang namanya gerak vertikal ke atas itu, kalau misal kecepatan awalnya itu arahnya ke atas, jadi V0 itu positif gitu ya. V0 positif berarti arahnya itu adalah ke atas, arah kecepatannya ya. Kecepatan awalnya, kalau arah kecepatan awalnya ke atas sementara percepatannya negatif, A-nya negatif yaitu min G gitu ya, maka benda kan akan bergerak seperti ini. Benda akan bergerak ke atas ya, vertikal ke atas gini, tapi semakin lambat karena dia diperlambat atau percepatannya negatif, dan dia sampai ke titik tertinggi. Setelah itu dia akan jatuh kembali ke bawah. Paham ya? Kalau kita melempar kerikil atau sesuatu, kita lempar ke atas, maka nanti dia akan sampai ke titik tertinggi, kemudian jatuh lagi ke bawah. Di titik tertinggi itu berarti kecepatannya sudah nol dia. Kemudian dia akan kembali ke bawah, percepatannya bukan percepatannya, kecepatannya sudah nol, kemudian kembali ke bawah dengan kecepatan yang semakin besar. Gitu. Nah, oke, berarti di titik tertinggi itu di sini, di titik tertinggi ini itu kecepatannya itu nol. Maka VT-nya itu nol di titik tertinggi. Ya. Kalau VT-nya 0, maka di titik tertinggi itu, titik tertinggi ini itu berlaku seperti ini berarti kan. Ya, saya gambar pakai warna lain aja biar enggak. Oke, di titik tertinggi itu berlaku VT-nya 0, sehingga kalau VT-nya 0 kan V0 sama dengan GT ya, pindah ruas. V0 itu sama dengan GT. Kenapa? Karena VT-nya 0. Ya. Sehingga T sama dengan V0 per G. Oke. Berarti ini adalah waktu yang diperlukan benda untuk dia sampai ke titik tertinggi sebelum kemudian dia jatuh kembali ke bawah. Oke, itu saya rasa itu aja yang perlu saya bahas untuk gerak vertikal. Ya, ini. Kemudian kita coba masuk ke apa namanya? Kita masuk ke gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini adalah kasus khusus lagi dari gerak vertikal ya. Kasus khusus ketika apa? Ketika V0-nya adalah 0. Jadi di gerak jatuh bebas itu V0-nya itu 0. Dia tidak punya kecepatan. Dia berada di suatu ketinggian tertentu awalnya tanpa kecepatan. Ya. Kemudian tidak ada kecepatan tapi ada gravitasi yang bekerja pada benda itu, maka dia akhirnya tertarik ke bawah. Akhirnya dia bergerak ke bawah dari kecepatan yang awalnya 0. Maka kapan dia berada di titik tertinggi? Ya saat T-nya 0 itu. Lihat ya. Kalau V0-nya ini 0, saya ganti di sini misal. V0-nya itu 0, maka otomatis 0 dibagi G itu 0, itu berarti T-nya 0 gitu ya. Berarti di saat awal, saat T-nya itu 0, kecepatannya itu 0. Itu sesuai ya dengan ini, dengan rumus ini ya. Oke, kemudian kalau dia berada dari titik tertinggi, kemudian itu dari kecepatannya 0, ya kita tinggal ganti dari rumus ini ya. Untuk mendapatkan rumus pada gerak jatuh bebas itu tinggal mengganti rumus yang ada di sini ini dengan V0-nya itu 0. Jelas sekali ya. Oke, next saya tulis di sini saja ya. Gerak jatuh bebas saya tulis GJB. Biasanya orang sering pakai singkatan seperti ini. Ada GLB, GLBB, nah ada lagi GJB, gerak jatuh bebas.
gerak jatuh bebas. Oke, dari rumus ini yang pertama, YT sama dengan Y0 plus V0T min setengah GT kuadrat. V0-nya diganti 0 ya. V0-nya diganti 0, maka menjadi Y0 min setengah GT kuadrat gitu ya. Jadi YT benar. YT itu sama dengan Y0 min setengah GT kuadrat gini ya. Itu YT. Kemudian VT tadi kan V0 min GT ya. Tadi kan V0 min GT. Oke. Kemudian V0-nya itu kan 0, maka menjadi min GT. Ini menjadi min GT. Kemudian AT, kalau AT-nya tetap ya, AT itu adalah min G. Kan nggak ada V0-nya lagi di sini ya. AT sama dengan min G. Oke, ini 3 rumus utama yang sering dihafalkan di gerak jatuh bebas. Tapi nanti juga ada rumus-rumus tambahan yang orang sering menghafalkannya. Dan itu sebenarnya dapat diperoleh dari 3 rumus ini. Oke, misalnya adalah kecepatan saat dia berada di tanah. Ya, kecepatan saat dia menyentuh tanah atau saat Y-nya itu 0. Kemudian waktu yang diperlukan sampai dia menyentuh tanah. Gitu ya. Sampai Y-nya itu 0. Bagaimana kita mengetahui kecepatan benda itu saat dia menyentuh tanah? Nah, ingat tadi bahwa dari rumus GLB kita kan punya rumus bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A X T min X0. Ingat ya, itu kalau saya tulis untuk kasus GJB ini, gerak jatuh bebas ini, kan begini, ada VT kuadrat ini ya, sama dengan V0 kuadrat, V0-nya kan sudah 0. V0 kuadrat plus 2A gitu ya. A-nya kan min G, maka menjadi min 2G gitu. Plus 2A min 2G kali tadi kan X T min X0, maka ini menjadi YT min Y0. Gini ya. Tapi ingat bahwa bahwa YT itu kan saat menyentuh tanah. Saat menyentuh tanah itu berarti YT-nya adalah 0 gitu ya. Ini tuh 0. Ini tuh 0. Maka saya ganti min Y0 gitu langsung. Karena 0 min Y0 kan min Y0. Oke, ini cuma untuk memperjelas tapi saya hapus lagi. Karena YT-nya tuh 0 itu ya. Ini saya ganti menjadi min Y0. Oke ya. Pokoknya diingat ya, ini dapatnya adalah dari rumus yang tadi. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS itu, atau S-nya adalah X T min X0. Tapi ini dalam kasus gerak jatuh bebas. Oke, ini min ketemu min kan plus ya. Maka menjadi VT kuadrat sama dengan 2G Y0. Tapi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa Y0 itu sering disebut sebagai H. Ketinggian awal. Itu disebut sebagai H, maka supaya lebih enak saya tulis H saja. H gini karena lebih sering dipakai itu ya. 2GH, maka VT ini akarnya kan. Sebenarnya kalau ada seperti ini ya plus minus akar, cuman kan kita tidak ngomong V yang negatif yang arahnya nanti apa namanya? Maaf, saya ulangi ya. Ini gini, ini sebenarnya VT sama dengan plus minus akar 2GH. Aslinya begitu. Nah, kita ambilnya yang plus apa yang min? Sebenarnya kita ambilnya yang min. Kenapa? Karena gerak jatuh bebas itu arah ke atas kan itu arah J itu ya, ke atas ya. Sementara V itu saat jatuh bebas, saat dia menyentuh tanah itu kan kecepatannya arahnya ke bawah, bukan ke atas. Maka sebenarnya dia min ya. Min, oke saya tulis gini aja, min akar 2GH. Kenapa kok nggak saya ambil yang plus? Sebenarnya ada yang plus di sini, plus minus kan sebenarnya. Plus min gini kan, akar 2GH karena ini kuadrat ya. Kemudian ini diakar, maka tidak langsung diakar tapi plus minus akar. Cuman karena
kita memandang geraknya dari atas kemudian jatuh, ya kasusnya begitu, maka saat di tanah dia arahnya negatif kecepatannya ya, yaitu ke bawah. Beda kasus kalau dia dilemparkan dari permukaan tanah sampai titik tertinggi, kemudian jatuh lagi ke tanah. Kalau seperti itu, maka V-nya itu ada yang plus, ada yang min. Yang plus adalah saat yang awal. Saat yang awal dia dilemparkan, yang min adalah ketika dia jatuh kembali ke tanah, karena ke bawah. Oke, maka saya ambil satu yaitu yang min ya. Bukan yang plus, sorry. Tadi saya sebutnya yang plus, bukan. Sebenarnya adalah yang min ya, yang minus. Tetapi kalau ditanyakan besarnya ya, besarnya kecepatan saat dia menyentuh tanah. Ini kan komponennya. Kalau besarnya itu kita menyebutnya plus karena dia adalah besar kecepatan, itu semacam hasil ukur, itu nilainya positif. Ya enggak gitulah. Pokoknya kalau ada vektor gitu ya, ditanyakan besarnya, ya besarnya vektor itu adalah nilainya pasti positif. Masalah negatif atau enggak itu kan karena kalau satu dimensi terus kemudian kita ngomong arah itu kan, atau komponen vektor. Kalau ngomong besarnya sebenarnya ya positif. Semoga jelas ya, semoga nggak bingung sampai sini. Ini saya tulis min karena dia adalah komponen vektor. Tapi kalau ditanyakan besarnya, yaitu besarnya gini loh. Kalau saya tulis gini, besarnya V saat menyentuh tanah. Besarnya V saat menyentuh tanah, VT gini. Itu diambilnya adalah yang positif. Berapa itu? Akar 2 GH. Gini ya. Oke, semoga paham. Kemudian berikutnya, waktu yang diperlukan untuk sampai dia menyentuh tanah. Itu juga ada yang menghafalkan rumusnya sama dengan akar 2H per G gitu. Tapi dari mana didapatkan? Oke. Untuk mendapatkan rumus itu. Oke, ini saya kotaki dua aja ya supaya jelas. Dua-duanya penting. Ini kalau ditanyakan besarnya, ini kalau komponennya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk dia sampai menyentuh tanah. Oke, perhatikan rumus yang ini. Yang ini. Yang pertama, YT sama dengan Y0 min setengah GT kuadrat. Kalau gerak jatuh bebas, oke ya, Y0-nya itu H gitu ya. Y0-nya itu H. Jadi ini nanti saya ganti dengan H. Dan YT-nya itu 0 karena dia menyentuh tanah. Jadi YT-nya 0, Y0-nya H. Maka kalau dipindah menjadi min H sama dengan min setengah GT kuadrat. Oke. Min H sama dengan min setengah GT kuadrat. Sini ya. Min H sama dengan min setengah GT kuadrat. Otomatis minnya dicoret aja ya. Diabaikan. Maka menjadi 2H per G. 2H per G itu sama dengan T. Nah, otomatis kita mendapatkan bahwa T kuadrat ya, T kuadrat. Maka T itu sama dengan plus minus akar 2H per G. Sebenarnya begitu. Oke, saya tulis dulu gini aja. Plus minus akar 2H per G. Oh, jangan ungu, pakai hitam aja. Akar 2H per G. Oke, tapi T itu kalau negatif berarti kan masa lalu ya. T kalau 0 kan waktu awal. Kalau negatif kan berarti sudah sebelum T-nya 0 gitu kan. Dan itu nggak dihitung juga. Orang menghitung T ya boleh sih, sudah pakai negatif juga boleh. Tapi kalau kita ngomong gerak jatuh bebas, kemudian dia itu berawal dari ketinggian tertentu, H itu ya. Kemudian pada waktu tertentu dia mencapai permukaan tanah, itu kan T-nya bergerak dari 0 sampai sekian kan, positif kan. Maka kita pakai yang positif. Kalau negatif itu gimana kasus ini? Kalau misal bisa negatif. Negatif adalah ketika seumpama kita melempar benda dari permukaan bumi ke atas gitu ya, dari T tertentu yang kita nilai negatif saat di permukaan bumi, kemudian sampai ke atas saat di titik tertinggi itu kita dia di titik tertinggi saat T-nya 0. Jadi dia dari min, kemudian saat titik tertinggi T-nya itu 0. Nah, sejak itu kemudian T-nya bertambah jadi positif sampai ke bawah. Tapi kan jadinya yang negatif nggak usah dihitung, nggak usah dianggap ya, karena kita nggak berangkat dari seperti itu. Benda tidak dilempar dari permukaan bumi, tapi dari posisi tertingginya, gitu ya. Maka diambil saja yang positif ya, negatifnya nggak usah. Semoga nggak bingung. Kalau bingung ditanyakan aja
ya. Maka ini adalah rumus untuk dia mencapai permukaan tanah, untuk mencapai tanah. Oke, saya rasa cukup segini yang untuk penerapan GLBB ini. Oke, setelah ini nanti bahasanya berubah ke gerak 2 dimensi, tapi di video yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.